itu bisa berpengaruh rata tidaknya senar yang ada di spool ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, seperti ini. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan yang masuk atau konsultasi ya. Mungkin materi ini pas jika saya sampaikan ya kan. Nah, ini tentang senar yang di spool ya, senar yang di spool posisinya ada yang numpuk di atas dan atau numpuk di bawah ya, bagian bawah atau numpuk di atas. Nah, sebenarnya mudah, permasalahannya itu sebenarnya simple. Itu mungkin kesalahan kita juga saat melepas spool ya. Itu ada ring washer yang ikut di spool dan terjatuh. Nah, di saat kita mau pasang, dia akan posisinya akan berubah karena washer ring spacernya, washer ringnya itu hilang. Entah itu hilang satu atau entah hilang dua. Dengan hilangnya ring itu bisa berpengaruh rata tidaknya senar yang ada di spool ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, seperti ini. Jadi kita ambil ini, kemarin juga kasusnya sama, senarnya dia numpuk ke depan. Nah, sekarang dia udah rata ya, udah posisinya udah rata. Nah, kemarin ini juga itu kasusnya. Nah, yang model seperti ini ya, yang model seperti ini itu tidak ada masalah, atau masalahnya bukan ada di dalam mesin atau bermasalah di asnya, tidak ya. Masalahnya cuma ada di washer yang ada di dalam. Ini yang model seperti ini ya, yang model seperti ini. Nah, untuk yang model ini, nah yang seperti ini ya, ini masalahnya cuma ada di, nah ini di washer ini ya, cuma ada di washer ini masalahnya. Nah, jika numpuk di atas ya, kita ambil jika senar posisi numpuk di atas nih, ini di atas ya, ini di atas, numpuk di atas ya, berarti washer ini, washer plastik ini ya, itu kurang. Jadi kita harus menambah ya, kita harus menambah. Itu kalau posisi dari senar ini numpuk di atas ya. Kalau tidak ada aslinya ya, kalau tidak ada aslinya ya, ini washer aslinya ini ya, ini ya, ini washer aslinya. Nah, modelnya seperti ini. Kalau tidak ada aslinya, kita bisa buatkan ya, kita bisa buatkan dari mika bekas pembungkus spool ya, dari mika pembungkus spool. Saya kayaknya masih, nah ini ada, ini ya. Jadi seperti ini mikanya ya, mika. Sebelum kita potong, kita harus lubangin. Nah, lubangnya itu disesuaikan dengan diameter dari as nih ya, atau kita bisa
mengukur dari lubang yang aslinya, ring yang aslinya. Ini ya. Nah, kita bisa mengukur lubang dari aslinya. Jadi kita harus ukur lubang ini untuk membuat yang baru. Ini ketebalan dari ring aslinya sama mika sama ya, ketebalnya sama. Jadi kita nggak repot-repot lagi. Nah, ini nanti kita buat 2 atau 3 piece yang sama ukurannya dengan aslinya ya. Kita potong, kita gunting bentuk lingkaran, kalau bisa dicetak ya, dicetak sesuai sama yang aslinya. Nah, kemudian yang baru kita buat tadi kita taruh di tengah-tengah atau di bawah ya. Terus yang bagian atas itu kita pasang yang aslinya ya. Lalu kita coba maksudnya kita harus gulung line dari awal, sudah akan kelihatan itu nanti masih numpuk di atas atau tidak. Jadi waktu kita gulung ya, nanti senar itu akan kelihatan itu numpuk di mana. Kalau seumpamanya sudah posisi udah rata, kita teruskan aja gulung, nanti dia akan kelihatan rata tidaknya, akan kelihatan. Nah, dari awal kita gulung gitu, nanti kita akan melihat itu numpuk di atas atau numpuk di bawah. Nah, kalau seumpamanya itu numpuk di bawah, numpuk di bawah, kita harus, kalau yang model kayak gini kita tarik dulu ya, tarik dulu ringnya ini, terus kita masukkan lagi, dia akan ketinggalan ringnya. Nah ini tadi cuma ada satu, ringnya. Terus saya buatkan yang baru itu 2 piece ya, karena dia numpuknya di atas ya. 3 saya buatkan 3. Nah, ini yang asli tinggal 1, itu saya taruh di atas sendiri. Nah, seandainya numpuknya ada di bawah, itu kita harus kurangi 1 per 1 ya. Tapi spool harus kosong dulu. Spool harus dikosongin dulu ya. Senar harus dilepas dulu, dikosongin, agar nanti di saat kita penyetelan senar itu bisa pas gulungannya ya. Tuh, jadi kita kurangi 1, terus kita coba rata atau tidak. Kalau masih numpuk di bawah, kita kurangin lagi 1. Nah, kita kurangin lagi 1. Kalau seumpamanya ini jarang terjadi, tapi aku sampaikan, kalau seumpamanya sudah dikurangin nggak berpengaruh, atau di dalam atau di bagian ini itu tidak ada ringnya. Nah, di sini nggak ada ringnya sama sekali, tapi kondisi line dia numpuk di bawah. Nah, itu pasti ada masalah di dalam slider. Jadi asnya ini, di ujung as di dalam, dia pasti pemasangannya tidak pas. 1, yang kedua, baut atau skru dari asnya yang nempel di slider itu kendor. Nah, kita harus posisikan yang benar, terus kita kencangin. Kita harus bongkar sih ya. Kita harus bongkar mesinnya, terus kita cek di bagian slidernya apakah baut dari as yang nempel di slider itu kendor. Dan itu pasti kendor sih kalau seumpamanya ini nggak ada ring, udah dikurangi tapi nggak berpengaruh, berarti ini ada masalah di slidernya. Ini pasti kendor ya. Terus sesudah ya, jika sudah kita kencengin slidernya, bautnya yang nempel di slider sudah kita kencengin ya, baut as, terus kita pasang, terus kita coba untuk gulung. Nah, ternyata
ternyata itu masih numpuk di bawah, ya, berarti ring yang ada itu harus kita cabut satu dulu. Kalau seumpama ada dua, kita cabut satu. Kalau seumpama ada satu, kita lepas. Baru kita coba untuk menggulung lagi. Nah, dari situ nanti akan terlihat. Selama ini yang dari penanganan kasus-kasus yang ada di workshop, sejauh ini nggak ada sampai di luar dari antara slider, as, sama ring washer. Jadi tidak jauh dari masalah itu gitu loh. Jadi kalau masalah lain yang nggak rata, sebenarnya itu kalau nggak ada masalah dia nggak perlu bongkar mesin. Tetapi kalau memang as kondisi kendor yang ada di slider, itu harus kita kencangin dulu. Itu biasanya jarang terjadi. Kalau seumpama di Shimano jarang sekali. Di mungkin sering terjadi itu di kasus pen ya. Di kasus pen itu sering. Berarti baut di as yang slider itu dia kendor, itu sering banget. Nah, kesimpulannya kalau seumpama senar numpuk di atas, ya, senar numpuk di atas, itu harus kita lepas dulu semuanya senarnya. Terus ini kita tambahin ring lagi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kita buatkan, terus kita tambahin satu persatu. Satu dipasang, kita pasang spoolnya, kita coba lagi rata atau belum. Kalau masih numpuk di atas, kita tambahin lagi satu, ya kan? Ya, berarti kita nambah dua yang baru, tambah lagi dua, kita pasang lagi, ya, kita gulung lagi. Nah, sampai kita menemukan titiknya rata lain di spool. Seperti itu penjelasannya. Ya, semoga yang simple dan sederhana ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jika ada kurang lebihnya atau salah ucap di perkataan saya mohon maaf. Oke. Nanti jika ada keluhan atau ingin konsultasi, teman-teman bisa menghubungi saya di WA ya. Nah, nanti saya akan kasih nomor WA saya di deskripsinya ya. Di deskripsi nanti akan saya cantumkan nomor WA. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ya bertanya, ngobrol atau apa, saya pasti akan sebisa mungkin untuk merespon ya, untuk menjawab ya. Jadi seputar keluhan-keluhan atau pengen sedikit mengenal tentang perawatan reel, saya akan pasti bantu ya. Saya pasti akan bantu. Nah, jangan takut untuk melakukan servis perawatan reel sendiri ya. Usahakan untuk setidaknya itu merawat reel itu secara eksternal ya, secara eksternal. Walaupun kita masih ragu, walaupun kita takut untuk membongkar total, kalau kita istilahnya overhaul service ya, overhaul service, kita masih takut ya, kita lakukanlah secara eksternal. Jadi tidak ada salahnya di situ. Jadi kita lakukan secara eksternal. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan video-video materi yang sudah saya sampaikan, itu bisa bisa bertanya atau bisa konsultasi di kolom komentar masing-masing videonya ya, di kolom komentar masing-masing video. Nah, terus jika ada request atau permintaan materi apa yang ingin saya buatkan, nanti saya tunggu di kolom komentar. Jadi pengen belajar apa, kasusnya apa, permasalahannya apa, nah pengen servis reel apa, nah nanti tulis saja di kolom komentar. Nanti saya pasti akan
jawab. Nanti pasti akan saya jawab dan saya akan respon. Jadi kedepannya alat-alat pancing kesayangan terutama reel ini ya, itu bisa lebih awet dan terjaga. Yang pasti jangan sampai korosi. Kalau udah korosi, spare partnya itu loh yang mahal. Bearing-bearingnya pasti yang kena duluan. Nah, sayang kan, daripada kita ganti bearing, kita sampai terlambat terus bearingnya berkarat semua harus kita ganti. Lebih baik kita cegah, lebih baik kita lakukan pencegahan dengan perawatan secara eksternal. Jadi perawatan secara eksternal kemarin udah saya sampaikan di materi sebelumnya seperti apa, bisa dilihat di video sebelumnya. Next, nanti saya akan berikan materi-materi atau tips-tips. Ya, semoga yang sedikit ini, materi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya harap juga teman-teman bisa memahami, walaupun ya kita perlu pengetahuan lebih ya untuk mendalami semuanya, dan itu akan sangat lama sekali. Tapi dengan yang sedikit ini, yang mudah dipahami ini, saya harap bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Udah, Tam? Ambo.